Mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Umarahyar Faisa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara yang pertama yaitu membuat atau menginstal virtual machine. Yang kedua adalah instalasi router. Dan ketiga atau yang terakhir yaitu mengkoneksikannya ke internet. Oke. Untuk yang pertama yaitu menginstalasi virtual machine. Nah, untuk menginstalasi virtual machine di sini saya menggunakan VirtualBox yang dan virtual machine yang akan diinstal sini adalah GNS3 VM. Nah, GNS3 VM ini berfungsi untuk melakukan simulasi jaringan, termasuk bisa membuat topologi di dalamnya. Oke. Sebelum melakukan instalasi virtual machine, pastikan sudah melakukan download uh, virtual mesinnya di website resmi GNS3, yaitu di sini. Oke. Nah, di website resmi dari GNS3 ini menyediakan untuk beberapa uh, virtual machine, yaitu terdapat VirtualBox atau VMware atau juga Hyper-V. Nah, di sini karena saya menggunakan VirtualBox, jadi download yang VirtualBox. Nah, sebelum download, pastikan sudah login ke akun GNS3. Setelah download selesai, buka Oracle VM VirtualBox yang ada. Lalu, pada menu file, tab file, kita klik import appliance. Nah, atau Ctrl I juga bisa. Lalu di sini, klik choose virtual appliance file to import. Nah, di sini kita cari di mana tadi kita meletakkan download dari virtual machine yang sudah di-download dari website resmi GNS3. Nah, ini di sini ya. Nih, gns3vm.ova. Karena saya sudah melakukan import, jadi saya tidak akan melakukan import. Tapi saya akan tetap melakukan simulasinya. Kita open aja di sini. Nah, untuk next, terus tinggal kita finish. Karena saya sudah melakukan import, jadi saya tidak melakukannya lagi. Oke, instalasi virtual machine sudah berhasil dilakukan. Yang kedua, yaitu adalah instalasi router. Nah, router yang saya gunakan di sini adalah Mikrotik CHR. Nah, untuk Mikrotik CHR sendiri juga bisa di-download di website resminya Mikrotik. Nah, di sini di website Mikrotik, masuk ke website Mikrotik, lalu scroll, dan menggunakan yang cloud hosted router. Nah, di sini saya mau menginstalnya nanti di aplikasi atau GNS3 desktop. Jadi saya mendownloadnya itu yang raw disk image di sini. Nah, usahakan downloadnya itu yang versi stable ya. Tidak ada error-error yang atau bug-bug yang diinginkan. Oke, setelah di-download, kita buka software GNS3 desktop. Nah, ini juga pastikan sudah di-download dan juga di-install di website resminya. Nah, kita buka GNS3. GNS3 itu tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan instalasi router, pertama yaitu adalah menghubungkan tadi GNS3 VM ke GNS3 desktop ini. Caranya yaitu pergi ke menu edit sini, kalau ke preference. Nah, tunggu sebentar. Nah, di tab GNS3M sini, nah ini pastikan kita checklist dan juga virtualization engine-nya kita pilih sesuai yang tadi. Karena saya tadi menggunakan VirtualBox, jadi saya pilih VirtualBox di sini dan virtual name-nya kita samakan dari tadi untuk kita membuat virtual machine. Dan tadi saya menamainya GNS3 VM2, jadi sini munculnya GNS3 VM2.
portnya 80, jangan lupa. Oke, setelah itu klik apply, lalu pergi ke menu tab Kemu di sini, Kemu VM. Nah di sini untuk melakukan instalasi Mikrotik CR dengan cara kita klik new di sini, lalu pilih run this Kemu VM on the KNS3 VM. Oke, kita next, kita kasih nama mau apa? Contoh Mikrotik OS. Nah, next lagi, untuk RAM 256 MB aja sudah cukup. Ini next lagi. Nah, ini untuk exciting image, kita pilih new image, terus kita browse. Nah, ini arahkan ke tadi yang sudah di-download. Nah, ini. Oke, file image open di sini. Nah, lalu klik. Nah, sebentar untuk ini sedang proses uploading file image-nya. Nah, lalu klik finish. Nah, di sini Mikrotik OS sudah berhasil terinstall. Lalu double klik untuk melakukan kustomisasi sini, karena Mikrotik ini nanti berupa router, maka mungkin kita ganti simbolnya di sini. Klik browse di sini, kita tunggu sebentar. Nah, kita pilih ke klasik di sini, lalu scroll sampai nemu namanya router. Kita bisa ganti router di sini. Oke, oke. Kalau sudah, pastikan lagi untuk di tab network di sini. Nah, ini adaptnya cuma satu, karena nanti kita akan mensimulasikan agar bisa connect ke internet. Jadi kita bikin lebih dari satu, itu 8 misal. Nah, untuk name format, misal ini nama Ethernet ini terlalu panjang, kita bisa kasih nama Ether aja. Nah, untuk ini Ether karena mungkin nanti di Mikrotik itu tidak ada Eternal, mulai dari satu, kita bisa mulai dari satu. Klik OK, lalu apply. Oke, Oke. Nah, kalau sudah, pasti nanti KNS3VM otomatis akan running, dan di tab server summary ini seharusnya ada tulisan KNS3VM berwarna hijau. Lihat tandanya KNS3VM ini sudah terkonek ke KNS3 yang ada di desktop ini. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi router dan juga eh, virtual PC yang ada di sini. Kita bisa blank project, atau kalau udah ada file, ada project testing. Nah, ini kebetulan masih blank juga. Berarti mau tab ini, lalu kita tinggal drag and drop tadi Mikrotik yang sudah kita install. Contoh ke ini tadi ya, Mikrotik OS. Nah, lalu kita tambahkan switch sini. Place to server di sini pastikan menggunakan KNS3VM. Jadi setiap menambahkan device, pastikan server yang dipilih itu KNS3VM ya. Lalu kita pakai dua virtual PC di sini. Nah, lalu kita selanjutnya menghubungkan komponen-komponen ini dengan ini, add a link di sini. Oke, Mikrotik ini Ether 0, pilih Ether 0 ke Ether 0. Nah, karena tadi di sini seharusnya Ether ini tadi dimulai dari 1, karena kan tadi kita pilih 8, tapi di sini mulainya dari Ether 0. Nah, jadi kita anggap aja Ether 0 yang ada di KNS ini nantinya adalah Ether 1 yang ada di Mikrotik. Oke, lalu kemudian di switch ke PC. Nah, lalu Ethernet 2 dari switch ke PC 2. Nah, seperti ini untuk topologinya. Ini topologi sementara untuk
eh, melakukan agar mikrotik ini nantinya dapat berkomunikasi dengan PC 1 dan dengan PC 2. Nah, karena kita goals-nya tadi itu untuk mengkoneksikannya juga ke internet, jadi saya akan menambahkan sheet lagi di sini. Nah, dan juga otomatis kita menemukan kalau di sini. Nah, untuk load kita sambungkan lagi ether 1 ke 0, terus terus ether 1 ke MikroTik. Nanti kira-kira topologinya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut untuk mengkonfigurasi MikroTik-nya. Nah, langkah selanjutnya tadi adalah untuk mengkonfigurasi MikroTik. Nah, di sini kita menentukan IP yang akan digunakan untuk MikroTik. Nah, IP ini nanti sekaligus menjadi gateway untuk kedua PC virtual ini. Oke. Nah, di sini saya menggunakan IP 192.168.11 di sini. Nah, untuk PC 1 menggunakan IP 192.168.1.2. Dan pada virtual PC yang kedua, saya menggunakan IP 192.168.1.3. Nah, lalu kita bisa mulai langsung mengkonfigurasi dari MikroTik ini. Oke. Caranya adalah kita klik ini, start dulu semua device. Nah, start di sini. Nah, jika semua sudah berwarna hijau, kita bisa yang pertama itu melakukan konfigurasi pada MikroTik. Oke. Kita langsung klik kanan, lalu ke konsol. Nah, di sini agak lama karena menunggu MikroTik ini booting. Nah, jika MikroTik sudah berhasil booting, selanjutnya melakukan login pada MikroTik. Nah, ini mohon maaf sebelumnya karena user interface pada SolarWinds ini sangat kecil, nggak bisa besarin. Jadi mohon maaf kalau tidak terlihat. Nah, di sini MikroTik loginnya admin, passwordnya seharusnya kosong karena ini sudah saya set, maka jadi 123. Nah, ketika sudah masuk di sini, maka pertama yaitu untuk mengetahui interface yang ada berapa, kita melakukan interface print. Nah, di sini aku bisa lihat kalau di sini ini juga agak beda karena Ethernetnya dimulai dari 2, yang tadi kan dimulai dari 0. Berarti Ethernet 0 yang ada di GNS3 adalah Ethernet 2. Jadi, kita bisa lakukan konfigurasi dari MikroTik-nya ini. Dengan tadi IP-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, bagaimana cara nambahin IP itu ke MikroTik-nya? Itu dengan command /IP address Nah, tadi address-nya berapa? 192.168.1.1. Nah, kita di sini milih interface. Interface-nya tadi